Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tutorial dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan untuk memberikan informasi resmi terkait PBG dalam jabatan tahun 2022, yaitu informasi dari Kemendikbudristek ya tentang pendaftaran PBG dalam jabatan, yaitu tentang persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, serta jadwal pendaftaran. Baik sahabatku, silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan tonton dan simak video selanjutnya. Administrasi PBG dalam jabatan tahun 2022. Persyaratan ini merupakan lampiran 1 dari surat Direktorat Pendidikan Profesi Guru nomor 248 BP B2 GT 0003 2022 tertanggal 4 Februari 2022. Yang pertama adalah persyaratan seleksi administrasi. 1. Persyaratan peserta. A. Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Jadi ini syarat yang pertama adalah guru yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi. Yang B, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi persyaratan yang kedua, Bapak Ibu harus terdaftar di dalam Dapodik. Kalau tidak terdaftar tidak bisa, karena mendaftar saja harus menggunakan laman GTK atau SIM PKB. Yang C adalah memiliki NUPTK, ya. Harus memiliki NUPTK. Jadi kalau tidak memiliki NUPTK, maka persyaratan itu tidak terpenuhi. 4. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi Bapak Ibu sudah diangkat menjadi guru ya sampai dengan tanggal 1 Januari 2019. Yang E adalah memiliki kualifikasi akademik S1 D4 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti, ya. Jadi ini harus linier. Umpamanya guru yang jurusannya PGSD, maka dia harus ke jenjang sekolah dasar, tidak boleh masuk SMP. Linier seperti itu. Kemudian F, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Jadi selama 2 tahun terakhir itu aktif mengajar, ya. Yang G adalah berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jadi umur maksimalnya adalah 58 tahun. Kalau 59 atau 60 tidak bisa, karena itu sudah masa pensiun. Selanjutnya sehat dan jasmani dan rohani. Yang ini adalah bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Dan yang C adalah berkelakuan baik. Jadi persyaratannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon-calon PBG dalam jabatan tahun 2022. Selanjutnya, apa persyaratan administrasinya? Kalau tadi ini persyaratan sebagai peserta, sekarang persyaratan administrasinya. 1. Hasil pindai atau scan ijazah S1 atau D4 asli fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 di luar negeri, melampirkan surat pernyataan dari Dirjen Dikti. Itu.
Jadi yang pertama harus memindai atau menyekan ijazah terakhir S1 atau D4-nya. Yang B adalah hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sampai guru atau pertama sebagai guru, yaitu asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten. Jadi harus melampirkan atau scan menyekan SK pengangkatan pertama sebagai guru, ya. Itu kalau yang asli tidak perlu difotokopi, tapi kalau yang ingin menyekan yang fotokopi maka harus tertera ada legalisirnya. Yang C hasil pindai atau scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli fotokopi atau legalisir. Jadi itu harus asli, ya, atau kalau tidak asli fotokopi boleh, tapi sudah legalisiran. Atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2020, 2021, 2021, 2022 bagi guru non PNS, ya, itu asli fotokopi legalisir dan SK tersebut dilegalisasi oleh yang pertama Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten atau BKD untuk PNS. 2. Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Yang berikutnya adalah ketua yayasan untuk guru tetap yayasan. Yang berikutnya adalah Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Nah, itu, ya, tentang persyaratan administrasinya. Kemudian yang berikutnya adalah D. Hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan ajaran 2021-2022. Asli atau fotokopi boleh, tapi ada legalisirnya kepala sekolah. Itu persyaratannya, ya, harus memindai SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Dan yang terakhirnya adalah hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Formatnya adalah terlampir, ya, formatnya adalah terlampir. Sahabatku, demikian video yang selanjutnya kita masih ada lagi satu lagi, sampai kelupaan, ya sahabatku, yaitu tata cara pendaftaran. Baik, tata cara pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPK dalam jabatan dapat dibuka melalui laman https://pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id, ya, menggunakan akun SIM PKB-nya masing-masing. Guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB. Melalui SIM PKB masing-masing, guru mengunggah atau mengupload hasil pindai scan ijazah asli atau D4 bagi guru yang terkendala dengan akses internet. Pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinasnya masing-masing. Yang berikutnya adalah guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti oleh dalam PPK. Ketentuan pendapatan program studi PPK adalah linier dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang memiliki daftar linearitas program studi PPG pada lampiran 2. Dan yang keempatnya adalah guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4.
Selanjutnya, LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, di antaranya yaitu linearitas antara program studi PBG yang dipilih dengan program studi jurusan pada ijazah S1 D4. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut. Yang A, disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1 atau D4. B, ditolak atau permanen jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4, serta tidak memungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru yang kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Dan yang C adalah tidak perbaikan jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4, tetapi dimungkinkan adanya perbedaan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG dan kelas SD jika guru terdapat ingin mengikuti PPG, maka guru harus mempelajari program studi menjadi guru bahasa Inggris. Kemudian guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Sahabatku, ini adalah jadwal pendaftaran seleksi administrasi. Ini perlu sahabat catat ya. Satu, pengumuman pendaftaran tanggal 3 Februari 2022. Yang kedua, pendaftaran dan pengiriman berkas dari tanggal 10 sampai 23. Ya, masih ada waktu. Tolong persiapan Bapak Ibu. Perbaikan berkas yaitu mulai tanggal 10 sampai 251 Februari 2022. Selanjutnya verbal oleh petugas. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran. Nah, inilah jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi yang ditentukan oleh Kemendikbudristek. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti PPG dalam jabatan tahun ini semuanya bisa lolos dan mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian video kali ini. Jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, terima kasih. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.